ada nggak Pak jenis perusahaan di mana serikat pekerja tidak boleh berdiri? Oh, ini Korea Utara jadi Kejam ini, kejam. Ini pertanyaan yang kejam ini. Baik, serikat pekerja itu tunduk pada undang-undang yang namanya Undang-Undang 21 2000. Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh. ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di undang-undang itu sejauh yang saya pahami, saya tidak melihat ada larangan atau pembatasan berdirinya serikat pekerja di perusahaan. Bahkan yang ada, seingat saya di salah satu pasal di dalam Undang-Undang 21 2000 tersebut, justru yang ada adalah larangan atau ancaman bagi pihak-pihak yang melarang berdirinya serikat pekerja, melarang kegiatan serikat pekerja, melarang atau memaksa berdirinya serikat pekerja, melarang atau mengarahkan, memaksa kegiatan menjadi anggota atau berkegiatan serikat pekerja. Itu ancamannya pidana. Pasal berapa tuh saya lupa, 28 atau berapa, silakan ya, di Undang-Undang 21 2000. Yang saya lihat seperti itu. Maka dari pasal tersebut saya menafsirkan, memahaminya adalah tidak ada satupun jenis usaha sepanjang masuk dalam kategori istilah perusahaan atau pengusaha yang dikenal dalam Undang-Undang 13 atau di Undang-Undang 21 2000 itu sendiri yang boleh melarang berdirinya serikat pekerja. Nggak ada. Ya. Jadi boleh berdiri serikat pekerja. Pak, kalau perusahaan security, wah, ada kan banyak nih teman-teman yang mengidentikan bahwa memang dia secara operasional berada di bawah binaan Polri, maka ada emblem Polri dan sebagainya kan gitu ya. Tetapi dalam konteks hubungan kerja mereka tetap tunduk sama Undang-Undang 13 2003. Undang-undang atau ketentuan yang diatur oleh Polri, dalam hal ini Kapolri itu hanya mengatur mengenai teknis pekerjaannya. Jadi jenis pekerjaannya di bidang pengamanan, nih caranya, nih prosedurnya, ini yang harus diutamakan, ini yang harus diantisipasi, ya itu poinnya ke sana. Begini cara pengamanan, begini cara penegakan, begini cara penyelesaian masalah. Kalau ada demo gimana, nah itu semua tunduk sama ketentuan-ketentuan itu benar. Begini jam kerja, bahwa dalam jam kerja 8 jam kerja itu di dalamnya sudah termasuk jam istirahat, itu hanya berlaku untuk di petugas pengamanan. Itu benar, tunduk sama ketentuan Kapolri. Tetapi dalam konteks hubungan kerja, masalah lembur, THR, apalagi uang kompensasi, pesangon, kemudian PKWT atau PKWTT, cuti dan sebagainya, sakit, itu semua tunduk sama Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalamnya juga tunduk sama Undang-Undang 21 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Sehingga di perusahaan, even perusahaan security sekalipun, sejatinya saya melihat tidak boleh ada larangan berdiri serikat. Jadi nggak boleh ada larangan berdiri serikat. Dan berdiri serikat pekerja itu nggak butuh persetujuan Bapak Abi. Serikat pekerja itu berdiri tanpa persetujuan perusahaan. Jangan salah ya, teman-teman di luar sana. Nggak perlu ngomong malah. Dia hanya membutuhkan penetapan dari Disnaker setempat. Baru dia menyampaikan pemberitahuan supaya diakui, supaya resmi, supaya kalau setelah itu si serikat pekerjanya datang bawa kop surat serikat pekerja, perusahaan wajib untuk merespon, kan begitu. Tapi kalau perusahaan misalkan si serikat pekerja tidak dia sudah berdiri nih, sudah punya penetapan pendaftaran dari Disnaker setempat, kemudian dia tidak juga memberitahukan tentang pendiriannya kepada perusahaan, apakah itu melanggar hukum? Enggak melanggar. Apakah membuat serikat pekerja tidak sah? Bukan tidak sah, tetap sah. Tetapi pada saat terjadi perselisihan di mana serikat pekerja akan mengambil peran dalam salah satu pihak dan akan berdiskusi, berinteraksi dengan perusahaan, maka perusahaan punya pilihan untuk menolak.
Iya. Kenapa? Karena dia bilang, kamu siapa? Saya nggak kenal. Betul. Oh, saya serikat pekerja perusahaan Bapak. Oh, kamu nggak pernah memberitahu ke saya. Iya. Jadi saya nggak kenal, saya nggak mau diskusi sama kamu. Kasih tahu dulu kamu pernah berdiri, baru kenalan kita. Kan begitu. Konsepnya itu begitu, ya. Cara mainnya itu begitu. Maka sekali lagi, tidak ada larangan jenis perusahaan tertentu yang boleh melarang serikat pekerja berdiri. Nah, semua boleh. Iya. Pendidikan, kampus, sekolah, yayasan, yayasan, boleh nggak serikat pekerja berdiri? Boleh. Boleh nggak? Ternyata sebaliknya, boleh nggak pendiri yayasan, pengurus yayasan melarang berdirinya serikat pekerja? Ya nggak boleh. Itu si pelaku pelarangan tadi itu bisa kena ancaman pidana dari pasal berapa tadi yang saya sebutkan di Undang-Undang 21 2000 tadi. Karena nggak boleh melarang, memaksa berdirinya serikat pekerja atau menjadi atau tidak menjadi anggota, menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja. Iya. Jadi menjadi anggota nggak boleh dipaksa. Melarang menjadi anggota juga nggak boleh. Menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, mendirikan atau tidak mendirikan, bahkan perusahaan memaksa pendirian serikat pekerja, itu juga nggak boleh loh, Pak. Iya. Nggak boleh. Ya. Maka jangan bangga, mohon maaf nih Bapak Ibu, di perusahaan atau di pengurus serikat pekerja kalau mendengar ini, jangan pernah bangga kalau serikat pekerja kita didirikan oleh perusahaan atau dibantu oleh perusahaan untuk berdiri serikat pekerja atau diarahkan oleh perusahaan untuk berdiri serikat pekerja. Jangan pernah bangga, karena sejatinya itu berarti serikat pekerja itu hanya menjadi antek-antek atau alat dari perusahaan yang bersangkutan. Ya. Konsep Undang-Undang 21 2000 bukan mendirikan antek-antek dari perusahaan, bukan. Jadi itu konsep Undang-Undang 21 2000 adalah membuat keseimbangan dan memberikan perlindungan yang pasti, yang kuat kepada karyawan melalui sebuah organisasi yang didirikan oleh dan untuk dari si karyawan itu sendiri. Dan itu konsep utamanya dari Undang-Undang 21 2000. Demikian, Pak. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, bunyi pasal 28E ya, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kuat sekali ya, kuat sekali. Tidak boleh melarang-larang gitu ya. Kecuali di Korut gitu kali ya. Kecuali negaranya bukan negara Indonesia. Di Konoha sana mungkin ya. Konoha Kalau mungkin, kalau Indonesia nggak boleh. Ya.